Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sekarang sifat yang mempunyai lawan yang nomor 3, 4, 5. Ini ada 3, biasanya berlawanan itu cuma 2 ya. Ini coba ada 3 ini. Kayaknya keren ini. Kita bahas keren. Ayo kita perhatikan. Fokus ya depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, syiddah. Syiddah, sifat syiddah. Coba perhatikan. Menurut bahasa adalah kuat. Maksudnya huruf apabila diucapkan, dimatikan, suaranya tertahan. Hurufnya ada 8, dirumuskan dalam lafaz ajid qatim bakat. Jadi di sini hurufnya ada 8. Nah, saya fokus. Lihat dulu takrifnya, lihat. Huruf apabila diucapkan, dimatikan, suaranya tertahan. Paham? Suaranya tertahan. Suara yo. Paham? Fokus sini. Ini suara. Makanya saya tadi bilang bedakan antara nafas dan suara. Kalau hemes tadi berarti nafas. Sekarang syiddah ini berarti suara yang kita bahas. Paham ya? Nah ini suaranya tertahan. Contohnya bagaimana? Maksudnya suara tertahan itu bagaimana? Kok suara tertahan? Mau ngaji gimana kalau suara tertahan kan ya? Gini maksudnya. Saya contoh ya. 1. A, I, U, Ba. Ini tertahan. Ba. Oh, contohnya yang tertahan seperti itu. Iya. Kalau misalkan dilepas ba itu ba. Ba, tapi ndak ini ba. Ini namanya syiddah. Suaranya tertahan. A, I, U, ba. U an ani a na minal mu'nima i an ani a. U an ani a na ani a na. Tertahan ya. Suaranya tertahan ya. Ani a na minal mu'mima i an ani a. Ini tertahan. Suaranya tertahan. U an ani a na minal mu'mima i an ani a. Tertahan. Ini suaranya yang tertahan. Wes, selanjutnya. Jim. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Baja. Jadi suaranya tertahan, tidak dibaca baja, nggak dilepas seperti itu. Jadi suaranya nggak terlepas, tertahan, mandek. Baja. Nah, selanjutnya dadi dubad. Tidak dibaca bada, tapi bada. Jadi suaranya tertahan. Terus selanjutnya qaf, qa, qi, ku, baqo. Tidak baqo. Ya. Jadi suaranya tertahan. Ta, ti, tu, baqo. Paham ya? Ini suara tertahan. Ba, bi, bu, bab. Jadi di sini bab tertahan. Paham ya? Bab. Tidak bab. Gitu. Jadi di sini suaranya tertahan. Bab. Bisa ya? Terus selanjutnya kaf, kaki, ku, bak. Suara tertahan. Bak. Enggak bak gitu, tapi bak. Jadi tertahan. Paham? Terus selanjutnya ta, ti, tu, bats. Tutal tanitat naminal muslimati tanita. Bats. Jadi tertahan. Inilah yang dimaksud dengan syiddah. Bisa ya? Yes.
Nah, ini sifat ini berlawanan yo. Nah, makanya kalau memang sifat berlawanan, saya tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, ini berlawanan, tapi di sisi lain di sini saling memberi pemahaman, membantu saling memberi pemahaman. Makanya kalau syiddah paham, insya Allah rikhwah pas. Kalau dua-duanya paham, maka tawassut juga paham. Ayo, selanjutnya yang kelima, langsung loncat kelima dulu ya. Nih, karena lawannya adalah rikhwah dulu. Ayo kita loncat nomor 5. Rikhwah. Rikhwah menurut bahasa adalah lunak. Lunak. Secara bahasa lunak, kendor. Artinya maksudnya huruf apabila diucapkan dimatikan, suaranya terlepas. Suaranya terlepas. Hurufnya adalah selain dari huruf syiddah dan tawassut. Ini namanya rikhwah. Saya kasih contoh. 1. Ro, ri, ru, bal. Bal. Huruf-huruf itu masih berjalan beserta suara itu. Atau suara itu masih berjalan beserta huruf itu ketika diucapkan. Itu namanya rikhwah. Tapi di sini cuman bilang suara terlepas toh ya. Tapi sebenarnya ada di kitab lain atau di penjelasan kitab-kitab yang lain itu suara itu masih berjalan beserta huruf itu. Paham ya? Nah, jadi masih mengalir. Suara itu masih mengalir beserta huruf itu. Nah, ini namanya rikhwah. Dilepas. Ini namanya rikhwah. Lepas. Suaranya terlepas. Misalkan ren itu ditahan, tidak rikhwah, maka gitu. Karena ini rikhwah maka dilepas. Masih berjalan beserta huruf itu. Suara itu masih berjalan beserta huruf itu. Bisa dipaham? Saya kira teman-teman di sini bisa memahami. Yang sebelah sini gimana? Paham? Yang di belakang, paham ya? Yes. Udah. Selanjutnya, ini tadi rin. Kalau misalkan contoh yang lain, misalkan kita ambil contoh ha. Ha hi hu bah. Bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Gak dibaca bah, gak gitu, tapi bah. Ghaghirubal, 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 bal. Ini berarti masih terlepas. Paham ya? Berarti rikhwah ketika mengucapkan hurufnya suaranya terlepas. Paham ya? Jadi perbedaannya antara syiddah dan rikhwah ini, kalau syiddah ini suara tertahan ya, sementara rikhwah suaranya terlepas. Sekarang lanjut pada nomor 4. Setelah kita memahami syiddah dan rikhwah, ini kita taruh dulu. Kita simpan pemahaman tentang syiddah dan rikhwah. Kalau syiddah tertahan, kalau rikhwah berarti terlepas. Apanya? Suaranya. Nah, sekarang ada sifat tengah-tengah itu antara terlepas dan tertahan. Apa itu? Tawassut. Jadi jangan buang dulu. Ya, di sini kita mikirnya di sini taruh dulu di sini ya. Masih ada di pikiran kita, simpan dulu pemahaman tentang syiddah dan rikhwah karena ini memasuki tawassut. Untuk memasuki tawassut, pintu gerbangnya ini adalah syiddah dan rikhwah. Bisa? Kira teman-teman bisa ya? Ya, sudah. Ayo. Tawassut menurut bahasa adalah tengah-tengah. Maksudnya huruf apabila diucapkan, dimatikan, suaranya antara tertahan dan terlepas. Hurufnya ada 5, dirumuskan dalam lafaz lin Umar. Saya ulangi lagi. Apabila diucapkan, dimatikan, suaranya antara tertahan dan terlepas. Berarti yakni di antara syiddah dan rikhwah. Kalau syiddah tertahan, kalau rikhwah terlepas. Contohnya, Lin Umar, saya praktek satu-satu. Ayo coba. Lam dulu. La, li, lu, bal. 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 La, li, lu, bal. 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 Ini tawassut, tengah-tengah. Tengah-tengahnya bagaimana? Bal. Kalau misalkan
ini kan dikatakan tengah-tengah, lam dikatakan tawassut karena tidak terlepas juga tidak tertahan. Kalau misalkan lam ini terlepas, artinya bersifat rikhwah, lam bagaimana? Contohnya begini. La, li, lu, bal, bal, bal. Ini kan rikhwah. Nah, ini salah. Karena lam ini bukan rikhwah, tapi di sini adalah tawassut. Makanya jangan dibaca balillahil misalkan. Salah. Tapi kita bacanya balillahi bal al bal lalilu bal lalilu bal lalilu bal lalilu bal. Nah, tengah-tengah ya. Yes. Ini yang dimaksud dengan tawassut. Kalau misalkan lam ini disyiddahkan, maka cara mengucapkannya begini. La li lu bal. Kenapa? Karena suaranya tertahan, maka bacaannya bal. Begitu. Nah, lam ini bukan, karena lam ini tawassut, maka cara bacanya bal. Tengah-tengah kan? Seolah-olah itu diantara terlepas dan tertahan. Seolah-olah terlepas tapi tertahan, kan begitu ya? Makanya di sini nggak dibaca bal, juga tidak dibaca bal, begitu. Bal tidak dibaca bal, nggak begitu. Tapi tengah-tengah itu bacanya bal. Gitu. Paham ya? Paham? Yes. Selanjutnya nun. Na ni nu ban. Na ni nu ban. Ban. Na ni nu ban. Na ni nu ban. Ya. Jadi jangan dibaca na ni nu ban. Berarti masuk ke syiddah kalau dibaca seperti itu. Padahal bukan syiddah. Kalau dibaca begini, na ni nu ban, masuk pada rikhwah. Itu bukan rikhwah, tapi itu adalah tawassut. Maka bacanya na ni nu ban, antara terlepas dan tertahan. Bisa ya? Selanjutnya ain. A I U ba 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 ba. Jadi jangan dibaca ba. Itu kalau dibaca ba, berarti itu dirikhwahkan, dilepas suaranya. Kalau misalkan dibaca syiddah ba, akhirnya serupa dengan hamzah. A I U ba itu kan punya syiddah. Paham? Ini ain beda. Kalau ain berarti ini tawassut, tengah-tengah. Ba. Jadi seolah-olah terlepas tapi sedikit. Enggak terlepas tapi tertahan. Ya. Kalau tertahan berarti kan mandek, tapi di sini agak keluar sedikit. Ya. Kalau terlepas kan jauh, ini enggak, tidak terlalu jauh. Makanya dibilang tawassut, tengah-tengah. A I U ba. Beda dengan ghain. Gha wi wu bal, masih berjalan kan? Bal. Bal. Kalau ain ba, tengah-tengah. Kalau syiddah a I u ba, kan tertahan itu. Nah, ini pembedaannya. Bisa ya? Bisa. Selanjutnya mim. Ma mi mu bab. Bab. Bam. Jangan dibaca bab atau dibaca bam. Bam atau dibaca bab, tapi tengah-tengah. Bam. Itu namanya tawassut. Terakhir ro, ro, ri, ru, bau. 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 Kalau misalkan disiddahkan ro ini ya. Misalkan ro ini disiddahkan, maka begini. Rariru bau bau. Kalau dirikhwahkan ber, lepas ber. Paling ini tawassut ro-nya, maka bacanya bau bau, tengah-tengah. Nah, ini juga penting. Mempelajari sifat yang lain ini juga membantu terhadap sifat ini. Kenapa? Karena kadangkala satu huruf ini sifatnya 5, kadang satu huruf ini mempunyai sifat 3. Makanya ya, sifat di antara sifat yang lain dengan sifat yang ini misalkan, ini saling membantu. Kayak ro, di sisi lain ro ini mempunyai sifat. Sifatnya apa? Takrir. Takrir itu hanya mengulang. Ini banyak pendapat ini takrir itu mengulangnya hanya 2 kali. Makanya begini bacanya. Ro, ri, ru, bau. Bau. Getarannya cuma 2 kali. Mengulangnya cuma ini. Takrir ini kan mengulang. Bau. Cuma 2 getaran saja. Bau. Makanya kalau misalkan ro ini dimasukkan ke rikhwah, maka sifat takrirnya hilang. Sementara takrir itu hanya mengulang 2 kali kan. Sementara rikhwah itu lepas, makanya baru kan begitu. Makanya wajar di sini masuk pada tawassut. Jadi mempelajari sifat yang lain ini juga membantu pada sifat yang ini, saling menguatkan.
Ya, paham ya? Paham? Ya, saya kira seperti ini. Syiddah suara tertahan, rikhwa suara terlepas, sementara tawassut di antara tertahan dan terlepas suaranya. Sekian, mungkin bisa dipahami.